Selamat datang di podcast Cerewis Corner bersama Elvi Salepi. Tema minggu ini adalah terima kasih Bapak Supir Truk yang baik hati. Kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu, ketika saya masih kerja di sebuah perusahaan di Indonesia yang butuh waktu perjalanan hampir 50 menit untuk mencapai tempat kerja saya. Waktu itu saya masih naik sepeda motor untuk berangkat kerja, dan lalu lintas yang saya lewati juga termasuk lalu lintas yang sangat sibuk di pagi dan di sore hari. Tidak hanya kendaraan roda 2 saja yang melalui lalu lintas itu, melainkan kendaraan-kendaraan lainnya, termasuk bus-bus besar, dan truk angkutan barang yang besar juga. Bisa dibilang, jalur lalu lintas ini adalah jalur lalu lintas industri. Awal mula dapat masalah telat berangkat kerja adalah ban sepeda motor saya itu tiba-tiba kempes. Nggak bocor sih, tapi kempes, yang menyebabkan saya terlambat berangkat kerja untuk pertama kalinya. Saat itu, saya sudah punya dugaan bahwa ada orang yang sengaja mengempeskan ban sepeda motor saya karena rada aneh aja gitu. Tiba-tiba kempes, padahal nggak ada bocor sama sekali. Itu saya tahunya ketika saya bawa sepeda motor saya ke bengkel ya. Terus kejadian kedua adalah ketika bensin sepeda motor saya itu disedot sama orang lain yang tentunya membuat saya harus mencari pom bensin terdekat supaya bisa berangkat kerja. Tadinya berpikir untuk naik bus, tapi tetap saja saya akan terlambat ke kantor. Di situ saya benar-benar diuji kesabaran karena saya yakin ada orang yang tidak suka sama saya atau memang orang ini suka mencari masalah. Saya pernah bertanya-tanya sama bapak-bapak satpam di lingkungan situ, tapi dari raut mukanya, saya tahu salah satu bapak satpam ini menutupi sesuatu. Katanya tidak tahu apa-apa, tapi ketika saya ajak bicara, dia tidak berani menatap mata saya. Saya tanya dong, bapak kan kerja sebagai satpam, harusnya waspada dengan lingkungan sekitar dan menjaga tempat ini dong. Tapi dia tetap saja tidak mau jujur gitu. Coba kalau dulu sudah banyak CCTV ya, mungkin akan ketahuan siapa pelakunya. Tapi sayang sekali waktu itu CCTV belum terpasang di area parkiran. Setelah saya komplain kepada pemilik kompleks itu, keesok harinya saya sempat khawatir kalau sepeda motor saya bermasalah lagi. Saya ekstra bangun pagi supaya kalau ada apa-apa dengan sepeda motor saya nggak akan terlambat berangkat ke kantor gitu. Dan ternyata saya bisa menyalakan sepeda motor dan melajulah saya menuju tempat kerja. Akan tetapi, tiba-tiba sepeda motor saya mendadak melambat dan akhirnya mati total. Saya cek bensinnya masih penuh, terus saya mencoba menyalakan sepeda motor lagi, tapi mesinnya tetap mati gitu. Dan di situ saya benar-benar panik total karena kawasan itu masih sepi dan nggak banyak rumah-rumah. Bengkel juga tidak ada, belum kelihatan dari jauh gitu. Akhirnya saya menuntun sepeda motor dan pagi itu lalu lintas masih sepi karena belum jamnya orang-orang pada berangkat kerja. Rasanya saya mau nangis di situ karena sama sekali belum nemu bengkel, belum melihat bengkel gitu. Sambil menuntun sepeda motor, saya juga berdoa memohon pertolongan dari Allah karena saya benar-benar desperate banget karena saya merasa perjalanan ini masih jauh dan di samping itu saya juga takut kena marah bos karena telat ke kantor dikarenakan sepeda motor saya bermasalah lagi. Orang HRD yang saya hubungi karena saya lapor kalau saya akan datang terlambat karena sepeda motor mogok lagi hampir nggak mempercayai saya. Dia pikir ini hanyalah alasan aja gitu. Setelah kurang lebih 15-20 menit saya menuntun sepeda motor dan cari bengkel, tiba-tiba ada truk angkutan barang yang berhenti di samping saya. Takut dong dan deg-degan pastinya. Ada apa ini? Dan bapak sopir tanya sepeda motor saya kenapa. Saya jawab kalau sepeda motor saya mogok dan nggak tahu kenapa mogok karena bensin tuh masih ada. Terus bapak itu bilang, sini mbak saya bantu biar teman saya yang angkut sepeda motor mbaknya ke truk, mbak saya antar ke bengkel, katanya gitu. Awalnya saya agak ragu karena saya nggak kenal dan saya cewek sendirian pula. Tapi karena saya sudah pasrah, nggak tahu harus bagaimana, saya menerima tawaran pertolongan beliau sambil berdoa dan berharap semoga bapak ini benar-benar tulus mau membantu. Dalam perjalanan, bapak sopir tanya-tanya tentang saya, di mana saya kerja, asal dari mana, dan lain sebagainya. Pokoknya ngobrol sedikit dan dari obrolan itu, saya menangkap bahwa bapak ini sopan dan tulus mau bantu. Sebelum dapat bengkel, bapak supir bilang kalau beliau harus mengambil barang angkutan dulu.
Jadi ikutlah saya ke gudang beras. Tapi saya nggak ada perasaan aneh atau takut karena tahu bapak ini benar-benar tulus mau membantu saya gitu. Dan temennya juga baik dan nggak banyak ngomong dan murah senyum, ramah gitu. Dan nggak aneh-aneh gitu pokoknya. Dan akhirnya setelah semua barang diangkut, kita melanjutkan perjalanan mencari bengkel. Dan akhirnya nemu bengkel juga. Sepeda motor saya diturunkan dan bapak sopir bilang ke pak bengkel ini untuk mengecek motor saya. Dan sepertinya kedua bapak ini, bapak sopir dan pak bengkel, sudah saling kenal karena terlihat akrab banget. Dan setelah dicek, ternyata oli motor saya habis. Saya bingung dong, kok bisa-bisanya ya? Pertama, ban sepeda motor digembesin, bensin disedot habis. Dan sekarang oli motor pun dihabisi. Jadi menurut saya ada kesengajaan. Dan sampai sekarang pun saya nggak tahu siapa orangnya itu. Pak sopir yang mengantarkan saya ke bengkel ini nggak begitu saja ninggalin saya setelah sampai di bengkel loh. Beliau dan temannya nemenin saya sampai sepeda motor saya diisi oli dan mesinnya nyala lagi. Ketika saya mau bayar servis bengkel, bapak sopir ini udah duluan kasih uang ke bapak bengkel ini. Astaga, baik banget bapak ini. Saya pun rada speechless, juga terharu, dan cuma bisa bilang terima kasih banyak sampai saya lupa tanya siapa nama bapak supir ini. Karena di saat masih dalam keadaan shock plus terharu, bapak supir ini pergi melanjutkan perjalanannya. Karena muka saya kayak bengong dan oh my god, ini orang baik banget. Sampai sekarang, setiap kali saya pulang ke tanah air dan kembali melewati jalan itu, saya selalu mencoba mengingat-ingat di mana lokasi beliau dulu mengambil barang angkutannya. Tapi sayang sekali, sekarang lokasinya agak berubah karena sudah banyak bangunan-bangunan di pinggir jalanan itu. Jadi, sekarang saya nggak tahu di mana letak persis gudang itu. Dan setiap saya berpapasan dengan truk pengangkut barang di daerah itu, saya juga langsung teringat akan kebaikan bapak supir itu. Saya nggak tahu bagaimana nasib saya waktu itu ketika harus berjalan menonton sepeda motor untuk mencari bengkel kalau tidak ketemu dengan beliau. Menurut saya ini adalah jawaban dari doa saya yang desperate banget butuh pertolongan. Saya sangat bersyukur Allah telah mengirimkan malaikat penolong ini dan sampai kapanpun saya tidak akan pernah melupakan kebaikan dan pertolongan Bapak itu. Saya juga tidak pernah berhenti berdoa supaya Bapak supir itu dan keluarganya selalu sehat, mendapatkan pahala dan berlimpah rezeki, dan akan selalu mendapatkan pertolongan jika beliau juga membutuhkan pertolongan. Karena saya tidak bisa membalas budi Bapak supir truk tadi, saya membalas budi kebaikan beliau dengan cara menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Saya mau mengucapkan terima kasih Bapak supir truk yang baik hati. Bapak adalah malaikat tanpa sayap. Dimanapun Bapak berada, semoga Bapak selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Kata-kata akhir di hari podcast minggu ini adalah menolong orang jangan terus diingat, ditolong orang harus tetap diingat. Terima kasih sudah menyimak obrolan episode minggu ini bersama saya. Dari Cerewis Corner, saya mengucapkan salam ceria dan sampai minggu depan dengan topik yang berbeda. Dadah!